Ori surup tejani sang yang dewangkari. Teju surami kang treni. Wakwe kali mangigal mari kanang catus padu. Ori mangkanu watuk manusia kabeh kang laraken kunang panyu demal. Wanyu miu sukataking buddha kabeh lama kanu side matemahan dewu. Samangkanu ya. Perayaan Hari Raya Nyepi di Bali identik dengan pengarakan ogoh-ogoh. Apa sebenarnya makna ogoh-ogoh? Sejak kapan tradisi pengarakan ogoh-ogoh dilakukan di Bali? Semua akan dikupas tuntas di sini. Jangan lupa subscribe channel Bali Story agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung yang digambarkan dalam wujud raksasa, diarak pada hari pengelupukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Ditelusuri dari prasasti Bali kuno sampai abad ke-13, tidak ada disebutkan istilah ogoh-ogoh. Demikian juga dalam lontar penyepian, seperti Dharma Sunia, Buana Sang Sepa, dan lontar-lontar Sunarigama, juga tidak ada menyebutkan istilah ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh sebagai budaya baru tidak memiliki hubungan langsung dengan Hari Raya Nyepi. Sesuai penuturan Profesor Ineng Adwija, Dirjen Bimas Hindu, bahwa pada tahun 1979 setelah upacara Eka Dasarudra di Pura Agung Besakih, di Denpasar digelar pengarakan ogoh-ogoh mengelilingi Denpasar. Bentuk ogoh-ogoh saat itu masih sangat sederhana, menyerupai lelakut atau orang-orangan sawah. Dari saat itu Seketrunu di Bali membuat ogoh-ogoh setiap Nyepi. Pembuatan ogoh-ogoh semakin meluas saat diikutkan dalam Pesta Kesenian Bali ke-12 tahun 1990. Pendapat lain menyebutkan ogoh-ogoh telah dikenal sejak zaman Dalem Balingkang, yang saat itu dipakai ketika upacara pitrayatnya. Lalu ada pula yang berpendapat bahwa ogoh-ogoh terinspirasi dari tradisi Ngusabon Nongding di desa Selat Karangasem. Lalu apa makna ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh diarak pada Tilem Sase Kesange pada prosesi pengerupukan. Pengerupukan merupakan upacara budayanya persembahan kepada Buddha Kala. Prosesi pengerupukan di rumah-rumah warga dilaksanakan dengan membawa obor, bunyi-bunyian dari kulkul, serta menabur beras taur. Mengelilingi halaman rumah berputar ke arah kiri, arah alam bawah, sebagai alam Buddha Kala, berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam semesta atau buana agung, dan diri manusia atau buana alit. Sementara pengerupukan di setiap desa adat disebut Taur Kesanga atau Taur Agung, dilaksanakan di perempatan atau pertigaan jalan, karena lokasi ini dipandang keramat. Setelah prosesi Taur selesai, baru dilakukan pengarakan ogoh-ogoh. Esensi upacara pengerupukan adalah bunyi dari kulkul, tek-tekan, atau dentuman dari bambu yang disebut kepluk-keplukan. Di dalam teori New York, suara gemuruh menjadi penting, dan jika dikaitkan dengan pengarakan ogoh-ogoh, mesuriak atau bersorak-sorai menjadi penting. Secara energi, dengan banyaknya orang mesuriak atau bersorak-sorai menimbulkan suara gemuruh dengan muatan emosi tinggi. Hal ini juga berkaitan mengapa ogoh-ogoh lebih banyak mengambil wujud raksasa atau Buddha Kala, karena simbol-simbol ini memiliki energi suara yang kuat. Buddha Kala melambangkan kekuatan alam semesta, dan waktu, kekuatan atau energi. Secara teologi, prinsip pengarakan ogoh-ogoh sebagai simbol dari suara-suara semesta bersatu menjadi energi yang positif dan negatif. Penulis The Den of Siwa menyebutkan
ketika banyak energi suara berbenturan memicu ledakan dahsyat yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini disebut teori Big Bang atau teori dentuman. Demikianlah energi siwa melebur energi negatif menjadi suatu yang sunyi. Ketika suara ini berhenti, itulah dinamakan sepi, sunya atau sipeng. Selamat Hari Raya Nyepi. Selamat Tahun Baru.